Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Navita Febrianti ingin memaparkan seminar proposal karya tulis ilmiah tentang gambaran tingkat pengetahuan masyarakat tentang upaya pencegahan COVID-19. Bab 1, pendahuluan, latar belakang masalah. Masalah COVID-19 ini merupakan penyakit akibat virus corona jenis baru yang muncul pada akhir tahun 2019 di Wuhan, Cina. Dan penyakit ini sekarang menyebabkan pandemi hampir di seluruh dunia. Skala secara global persebaran COVID-19 di bulan Maret 2021 ada 122 juta kasus dan ada kematian 2 juta kematian. Di Indonesia pada bulan Februari ada 175.000 kasus dan ada kematian 39.000. Di Jawa Timur pada bulan Maret 2021 ada 136.000 kasus dan ada kematian 9.668. Pada bulan Maret 2021 persebaran COVID di Banyuwangi berjumlah 5.589 COVID dan 542 kematian. Kronologi COVID-19 ini terjadi penularan melalui percikan-percikan dari hidung atau mulut seseorang yang terjangkit COVID-19. Dan solusinya pemerintah menganjurkan masyarakat untuk menerapkan 5M. M yang pertama yaitu memakai masker, M yang kedua menjaga jarak, yang ketiga mencuci tangan, yang keempat menjauhi kerumunan, yang kelima mobilitas. Bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, definisi pengetahuan. Pengetahuan adalah hasil peningkatan manusia atau hasil tahu seseorang terhadap suatu objek melalui indera yang dimilikinya. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yakni indera penciuman, perasaan dan perabaan. Dan sebagian pengetahuan manusia didapat melalui mata dan telinga. Faktor yang mempengaruhi pengetahuan, yang pertama faktor usia, yang kedua pendidikan, yang ketiga lingkungan, yang keempat sosial budaya, yang kelima informasi atau media massa. Yang kedua yaitu pengertian COVID-19. Yang pertama definisi COVID. COVID di sini merupakan salah satu penyakit saluran pernafasan atas, saluran pernafasan akibat adanya infeksi virus yang masih memiliki kekerabatan dan kemiripan dengan virus SARS-CoV-2. Yang kedua, epidemiologi. COVID adalah wabah ketiga dalam sejarah manusia setelah SARS. Pertama kali dilaporkan di Wuhan pada tanggal 31 Desember 2019. Dan COVID ini adanya infeksi saluran pernafasan. Selanjutnya etiologi. Etiologi COVID atau SARS-2-CoV merupakan agen penyebab penyakit COVID-19 yang awalnya dikenal dengan sebutan COVID-19 atau novel coronavirus. Yang selanjutnya faktor resiko. Faktor risiko di sini terdapat beberapa faktor risiko pada penderita pneumonia, seperti usia dan gaya hidup yang akan menyebabkan seseorang menjadi lebih rentan terhadap infeksi virus dan memperburuk prognosis. Nah, pada penyakit ini, jenis kelamin laki-laki yang lebih rentan mengalami infeksi virus daripada perempuan. Apalagi pada laki-laki perokok yang mengalami gangguan pernafasan. Selanjutnya gejala klinis. Gejala COVID yang paling umum terjadi adalah demam dan batuk kering, kelelahan, chest distress, dyspnea, dan myalgia. Selanjutnya patofisiologi. Patofisiologi coronavirus ini merupakan virus yang memiliki materi genetik berjenis RNA single stranded, tidak tersegmentasi. Saat ini tidak ada penelitian rinci yang dilaporkan mengenai tanggapan imunologis terhadap SARS-CoV
Dengan demikian hanya dapat menunjuk pada studi sebelumnya pada COVID lain. Selanjutnya pencegahan COVID, yang pertama memakai masker, yang kedua menjaga jarak, yang ketiga mencuci tangan, yang keempat menjauhi kerumunan, yang kelima mobilitas. Selanjutnya kerangka konsep yang diteliti yaitu tingkat pengetahuan pencegahan COVID-19 dan yang tidak diteliti yaitu COVID-19. Selanjutnya bab 3, metode penelitian. Penelitian lokasi dan waktunya. Penelitian ini dilakukan di wilayah Desa Karangharjo, Glenmor, Banyuwangi. Variabel independennya dalam penelitian ini, variabel independennya yaitu masyarakat Desa Karangharjo. Kriteria inklusi kalangan masyarakat yang berumur 17 sampai 50 tahun, masyarakat yang bersedia menjadi responden. Kriteria eksklusi, responden tidak mengisi kuesioner dengan lengkap dan responden sakit saat penelitian berlangsung. Definisi operasional. Yang pertama, variabel pengetahuan pencegahan COVID-19. Definisi operasional, hal-hal yang diketahui responden tentang pencegahan COVID-19. Alat ukurnya berupa kuesioner. Dikatakan baik jika skor lebih besar dari 50, cukup kurang dari 50, dan kurang jika kurang dari 40. Alat dan bahan penelitian. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner. Kuesioner pencegahan COVID-19, jawabannya ada ya, tidak, dan mungkin. Selanjutnya data primer dan data sekunder. Data primer adalah data primer dari penelitian ini bersumber dari masyarakat Desa Karangharjo. Dan data sekunder merupakan data yang didapat melalui pihak lain di mana data tersebut telah diolah. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.